Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Nya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dasar pijakan untuk kita melangkah hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk duduk diam dalam hadirat-Mu, membuka hati, pikiran, jiwa roh kami untuk Tuhan berkati. Oleh karena itu, kami menyiapkan diri kami pagi hari ini untuk kami taburi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan bersabdalah kepada kami Tuhan, dan biarlah hidup kami hari ini senantiasa ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, dilanjutkan nanti bacaan kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Pagi hari ini berbicara tentang bersukaria di dalam Tuhan. Kita akan melihat bacaan kita Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bacaan kita akan kita lanjutkan di dalam Surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita mencintai kebenarannya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent, kita mempersiapkan diri untuk masuk minggu-minggu Advent ini. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk menatap ke depan, atau masa penantian. Orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan hati ke depan, mengarahkan hati kepada apa yang diharapkan bakal terjadi. Saya tidak tahu persis untuk tahun depan Bapak Ibu mengharapkan apa di dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengharapkan kelahiran cucu yang baru, mengharapkan jodoh
mengharapkan pekerjaan yang baru, studi, atau apa untuk tahun depan ini. Yang pasti ketika Tuhan mengarahkan hati kita ke depan, kita punya suatu impian, kita punya suatu penantian, harapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan menolong kita, memberkati kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa masa Advent tidak hanya mengajak kita untuk menatap ke depan, tetapi juga mengajak kepada kita untuk menengok ke belakang. Merayakan minggu-minggu Advent sesungguhnya berarti mengingatkan kembali akan apa yang telah terjadi, apa yang paling diharapkan oleh umat manusia, dan itu sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, merayakan Advent adalah menantikan apa yang masih akan terjadi dan sekaligus memperingati apa yang telah terjadi. Artinya, Advent mengajak kita menatap ke depan, menengok ke belakang, lalu setelah itu Advent mengajak kita memahami bagaimana seharusnya kita hidup sekarang ini dan di sini. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10, umat Israel berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Bagaimana mereka bersukaria dan bersorak-sorai, padahal mereka baru saja pulang dari pembuangan Babel. Mereka tidak punya apa-apa, dan mereka juga tidak membawa apa-apa. Mereka tahu, mereka harus memulai dari nol. Ketika mereka tiba di tanah air mereka, Yerusalem, Yehuda, Israel, tanah air mereka, didapati puing-puing, tanah yang gersang, ilalang, dan semak belukar tumbuh di mana-mana. Bagaimana dalam keadaan seperti itu mereka dapat bersukaria dan bersorak-sorai? Kita juga akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Di sana dikatakan Rasul Paulus juga mengalami hal yang serupa. Pada waktu itu orang Israel sedang berada di awal penganiayaan dan penindasan. Kalau mereka ketahuan sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, mereka akan bisa kehilangan pekerjaan, karier jabatan mereka. Mereka juga tidak bisa beribadah dengan leluasa. Sehingga yang mereka lakukan adalah dengan sembunyi-sembunyi. Demikian juga Paulus sendiri sampai-sampai mesti harus dilarikan dan diungsikan karena diancam untuk dibunuh. Nah, bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukaria dalam kitab Yesaya dan bersukacita dalam surat Tesalonika bukan berarti kita bersenang-senang, bernikmat-nikmat seperti makan, minum, nonton, dan sebagainya. Di dalam kitab Yesaya 61 ayat yang ke-10, "Aku bersukaria di dalam Tuhan." Nah, itulah kata kuncinya. Bersukaria di dalam Tuhan. Hidupku dalam kemelut, dunia di sekitarku kacau balau dan menekanku, tetapi aku bersukaria di dalam Tuhan. Bersukaria di dalam Tuhan artinya
apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi, aku tetap bersukaria, bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan pasti akan bertindak. Karena Tuhan pasti akan datang. Karena Tuhan mengasihi hidup kita. Biarlah perenungan pagi hari ini boleh memberikan pencerahan kepada kita. Sesungguhnya yang kita nantikan itu juga sudah datang di dalam Yesus Kristus. Dialah pengharapan hidup kita. Dialah hidup kita. Dia yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, memelihara hidup kita. Dan biarlah segala pergumulan yang saat ini terjadi, baik pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan pelayanan kita, gereja kita, bangsa kita bawa dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Allah, kuasa Tuhan. Tuhan akan kerjakan itu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Bersyukur kami diingatkan kembali di minggu-minggu Advent, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki sikap yang bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang turut campur, ada Tuhan yang berkuasa, berotoritas, berdaulat penuh, mengasihi kami, menolong kami, dan memberkati hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berhasil, hidup kami boleh berbahagia dan bersukacita, hidup kami memuliakan Engkau. Kami menyerahkan untuk umat-Mu, GKI Kenari yang Tuhan kasihi. Biarlah mereka boleh hidup di dalam rahmat, anugerah, damai sejahtera-Mu. Terpuji Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.